Dan ini yang dikhawatirkan, mudah-mudahan nggak seperti itulah. Mudah-mudahan ini cepat diantisipasi oleh semua pihak. Jadi masalahnya kan bukan hanya pemerintah aja gitu kan. Ini kan masyarakat termasuk pelaku bisnis semua ini akan terkena dampaknya. Dan kalau tidak kita kerjasama dengan pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan perbankan juga, ini akan kolaps, Pak. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya di Zoom meeting lagi ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu praktisi properti yang ada di Indonesia ini, namanya Pak Ali Tranghanda. Pak Ali Tranghanda ini adalah CEO dari Indonesia Property Watch. Beliau juga sebagai praktisi, sebagai konsultan, dan sebagai akademisi. Dan sekarang ini beliau menjabat di REI ya sebagai wakil ketua Badan Riset. Nah, Pak Ali itu banyak nih diminta pemikirannya selain dari pihak swasta, dari developer ya terutama ya, ataupun dari pihak pemerintah pemangku jabatan. Nah, hari ini saya mau ya ngobrol-ngobrol lah. Kita tahu nih bahwa kondisi Indonesia ini sekarang lagi kena pandemi, lagi kena wabah. Ya kita unpredictnya di tahun 2020 ini kejadian banjir di Jakarta. Sekarang ini mungkin kurang lebih 3 minggu yang lalu di awal-awal Maret kita ada namanya COVID-19, virus corona. Dengan virus corona ini segala sesuatu bisa berubah nih. Nah saya mau nanya ke Pak Ali dengan kondisi saat ini, kondisi pasar ya, properti di Indonesia, itu strateginya seperti apa supaya kita nih yang ada di dalam industri ini boleh developer, perbankan ataupun kami dari broker properti mungkin bisa dapat manfaat atau insight dari Pak Ali bagaimana menyiasati kondisi saat ini. Oke, Pak Ali apa kabar? Baik. Sehat Pak Ali? Sehat-sehat, luar biasa Pak. Wah, kayaknya sibuk. Aku luar biasa nih. Thank you nih Pak Ali, ini di waktu Bapak banyak kegiatan, kesibukan, walaupun Bapak istilahnya kita ngikutin anjuran pemerintah work from home, tapi Bapak tetap ada aktivitas ya Pak ya. Oke Pak Ali, ya. Menurut pandangan Pak Ali yang tadi saya tanya, bagaimana tuh Pak Ali? Bisa dijabarin atau diberikan pandangan Pak Ali terhadap kondisi saat ini? Jadi memang ini semua prediksi mentah semua nih Pak. Ya. Jadi ekonomi, properti di awal-awal di akhir tahun 2019 sempat waktu itu kami memberikan prediksi lah ya. Artinya dari tanda-tanda siklus properti, tanda-tanda pergerakan pasar properti sebetulnya udah bagus. Ya. Di akhir 2019 bahkan ada kenaikan year on year itu kurang lebih 10,9%. Artinya udah bagus kan ya Pak Margo kan? Nah, cuma memang masuk awal tahun khususnya di akhir triwulan pertama tahun 2020, itu lagi mulai COVID-19 itu di mana-mana mulai nyebar, itu membuat pasar ini anjlok. Meskipun secara triwulanan dari data kami itu masih ada pertumbuhan. Ini dampaknya belum nih Pak. Ya. Belum. Jadi yang kita perkirakan tuh dampaknya yang luar biasa ada di triwulan kedua. Kalau ini berlanjut, saya khawatir ini akan berlanjut mungkin sampai tahun depan. Karena butuh recovery, ya kan? Kalau ada yang bilang ada puncaknya di Juni, Juli, butuh recovery juga mungkin Agustus, September kita baru bisa reda lah gitu. Jadi ini memang agak sedikit mengkhawatirkan sebetulnya dari sisi market. Karena kita lihat ya, ini kan kalau kita flashback dikit, waktu dulu di krisis 98, itu kan emang di Asia kenanya ya. Nah sekarang ini selain kemungkinan ada krisis, kalau kita flashback lagi di SARS dulu, 2003 kalau nggak salah SARS, itu dia butuh 8 bulan pemulihan.
Jadi ini bisa kena di sini, ini gelombang pertama nih Pak. Saya bukan kita bukan mau yang pesimis Pak ya. Cuma ini memang kondisi faktanya dengan adanya wabah ini minimal 6 sampai 8 bulan bisa recovery. Kemungkinan ada resesi juga. Dan ini yang dikhawatirkan, mudah-mudahan nggak seperti itulah. Mudah-mudahan ini cepat diantisipasi oleh semua pihak. Jadi masalahnya kan bukan hanya pemerintah aja gitu kan. Ini kan masyarakat termasuk pelaku bisnis semua ini akan terkena dampaknya. Dan kalau tidak kita kerjasama dengan pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan perbankan juga, ini akan kolaps Pak. Nah ini ya kita mudah-mudahan nggak seperti itulah ya. Kita doain Pak, semoga cepat pulih pandemi ini ya, Pak. Ya, cepat sembuh Pak, cepat mereda semua nih. Tadi Bapak bicara mengenai triwulan pertama kan kelihatan masih tumbuh walaupun tidak signifikan ya. Terus triwulan kedua tuh berdampak nih. Dampak apa yang akan diakibatkan dengan COVID-19 ini nih Pak menurut pandangan Pak Ali? Iya nih. Ini kalau triwulan kedua, ini artinya kan kalau saya hasil data-data kami, kita lagi masih tabulasi, masih analisis, masuk bulan kedua, bulan kedua, ini memang anjlok, betul-betul anjlok. Ada yang mungkin sampai tidak ada penjualan sama sekali. Khususnya yang kalau landed mungkin masih ada Pak. Ini harapannya di sana. Landed, yang end user, investor pun masih ada. Tapi kalau kita bicara resort gitu ya, kemudian ada yang apartemen yang bukan apartemen atas pun ada yang bagus, tapi apartemen yang hanya motifnya untuk investasi itu agak mengkhawatirkan. Dan kalau kita lihat sebetulnya dalam kondisi ini kan ada faktor yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Jadi kalau kita bicara hal yang tidak bisa dikendalikan tuh market Pak. Market tuh nggak bisa dikendalikan. Apakah kita nanti kasih promo dengan diskon segala macam, tapi kan kembali lagi si marketnya secara psikologis saat ini terganggu. Ya. Mereka belum melihat mau beli rumah, meskipun dia beli bagus gitu, tapi dia masih menahan, nantilah gitu kan, masih masa tunggunya jadi semakin lama. Nah, itu dari sisi market, tapi ada hal-hal yang sebetulnya bagi para pelaku bisnis itu bisa dikendalikan, ya dalam arti yang masalah kan di cash in nih Pak, ya cash in itu tadi omset segala macam itu akan anjlok, tapi dari sisinya cash out itu pengembang harus melakukan efisiensi, ya. Jadi dari hasil pantauan kami, hasil interview dengan para pelaku bisnis pengembang gitu, ini daya tahan pengembang ini tidak sampai 3 bulan loh Pak. 3 bulan ya Pak ya. Ini COVID jadi, ini kalau misalnya lebih dari 3 bulan bagaimana menyiasatinya tuh Pak? Itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau segmen menengah itu saya bilang banyak yang bilang ini tidak sampai 3 bulan loh Pak Ali. Tidak sampai 3 bulan. Kalau yang segmen menengah bawah itu mungkin sebulan Pak. Artinya kan gini, omset anjlok, tapi dia mesti bayar gaji, dia mesti bayar kontraktor juga, dan pencairan dari bank ini ketahan semua loh Pak, ya kan? Betul, Bapak mungkin lebih tahu juga, angkat semua tertahan. Betul. BPN katanya bisa online, tapi ternyata tidak bisa optimal juga, ya. Kemudian notaris juga banyak yang tidak mau akad. Jadi ini pencairan ke si pengembang pun ke proyek ini stuck semua gitu. Nah, yang mau tidak mau ini ada efisiensi si cash out dari pengembang ini kan mesti diolah. Artinya bagaimana ada hal-hal yang bisa dibicarakan dengan perbankan, misalkan masalah pinjaman, apa dari structuring, atau ada penundaan, atau ada pengurangan suku bunga. Nah ini harus bisa dibicarakan dengan pihak perbankan, dengan OJK. Ada satu kebijakan-kebijakan memang buat relaksasi pengembang, karena kalau tidak bisa 3 bulan ini dipertahankan seperti ini kolaps Pak. Ya, jadi ini bukan mau nakut-nakutin, tapi ini sebagai salah satu cara kita harus antisipasi bagaimana mengantisipasi memasuki triwulan triwulan kedua, bahkan triwulan ketiga. Ya, saat ini kan banyak pengembang yang udah mulai melakukan restructuring. Saya bilang bagus ini. Emang mau tidak mau seperti itu. Jangan melihat ini masih aman Pak. Nggak bisa. Kita mesti antisipasi jangan sampai terlambat sedini mungkin. Ya, jadi ya mudah-mudahan kan kami juga sempat membahas dengan OJK, dengan BI ya, dengan DQ juga, Kemenq. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi ini betul-betul crash program. Jangan menunggu sampai terlambat. Karena kalau udah terlambat, bahaya ini Pak, industri properti yang jadi lokomotif udah multiplier efeknya kemana-mana nih, waduh bisa bahaya. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itulah.
Tadi Bapak bicara mengenai perbankan ya. Ini kan dari segi developer juga yang tadi Bapak bicara. Kalau dari segi banknya gimana tuh Pak? Mungkin ada NPL-nya ngeri atau seperti apa tuh Pak? Nah, itu betul. Jadi mau tidak mau Pak, ini dalam kondisi seperti ini semua akan rugi, ya. Konsumen rugi, si pengembang rugi, si perbankan pun akan rugi. NPL-nya tinggi ya. Tapi OJK sempat bilang kan nih masalah NPL bisa dikesampingkan dulu. Artinya dalam masa wabah seperti ini mungkin tidak jadi indikator lah. Tapi artinya si industrinya harus diselamatkan gitu loh Pak. Karena kalau tidak diselamatkan, si perbankan tetap menahan dengan segala kebijakan yang rigid, itu tidak akan membantu. Kalau industrinya kolaps, bank pun akan kolaps gitu. Jadi yang perlu diselamatkan itu bukan semata-mata konsumen ya, si pengembangnya dulu. Secara bisnis dia bisa sustain ke depan dengan restructuring-nya ada, itu akan membuat multiplier effect juga ke yang lain-lain. Nah, termasuk saya bilang tuh konsumen itu kan sekarang itu ada stimulus katanya dari pemerintah, stimulus untuk menambah kuota LPPP atau kemudian menaikkan gaji. Saya pikir bukan itu gitu loh. Urgensinya nggak ada kan Pak. Jadi artinya kan saat ini orang belum berpikir beli rumah, mau pakai bantuan uang muka bantuan kuota itu nggak pengaruh. Yang berpengaruh itu sekarang bagaimana si konsumen bisa mempertahankan cicilannya ke bank, ya, meskipun dengan tersendat-sendat, mungkin dengan ada penundaan. Tapi jangan sampai konsumennya kolaps, pelakunya kolaps, wah bahaya nih Pak. Ya, tapi di beberapa bank besar ya, kalau bisa saya sebutkan BTN pun udah mulai lebih advance, dia udah mulai banyak yang mulai melakukan restructuring dengan syarat-syarat tertentu, artinya ada kriteria-kriteria yang pengembang mana saja sih yang memang masuk dalam kriteria restructuring. Karena banyak juga saat ini tidak hanya pengembang, banyak konsumen juga yang memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan dalam tanda kutip, dia merasa kita terdampak COVID-19, tapi ternyata dia macetnya udah dari 2 tahun lalu gitu. kan lucu kan, jadi ini ada banyak penumpang gelap gitu. Iya. Penumpang gelap ya kan, dibilang Pak lagi cicilan lagi mana segala macam, ternyata kalau kita lihat tuh ternyata udah dari dulu dia macetnya Pak, bukan karena COVID-19. Nah, itu yang bank udah mulai saat ini mulai membuat kriteria-kriteria lah. Artinya ini masih berproses, tapi saya pun ngejar, saya bilang ini harus cepat, jangan sampai terlambat lah. Artinya semua di restructuring kalau yang mungkin dengan masuk ke kriteria, supaya nanti bisa sustain. Meskipun semuanya akan rugi nih Pak. Ya. Nah ini di broker pun seperti itu kan. Jadi tidak hanya pelaku pengembang, broker pun saat ini kan omset relatif nggak bisa kemana-mana nih Pak ya. Betul ya? Pak Marco mungkin by WA, by medsos, ya mungkin ya itu kita lakukan Pak. Apa yang kita bisa lakukan kita lakukan lah gitu kan. Betul, work from home gitu. Ya walaupun kita work from home sebagai pelaku broker properti ya di industri ini, tetap kita menyiasati lah Pak bagaimana caranya supaya kita survive lah Pak dengan bermacam cara dengan bermacam cara promosi. Pak, tadi saya bertanya nih Pak, berarti kan banyak instrumen tentunya tuh stimulus apa, konsep apa, strategi apa dari pemerintah, dari OJK atau dari BI untuk mengendalikan kondisi ini supaya perbankannya, developernya atau konsumennya saat ini bukan kita bicara nggak dirugikan, tetap kita masih hidup lah, istilah kasarnya masih ada jalan, masih bisa bergerak. Iya, jadi sebenarnya tadi saya sebutkan banyak stimulus yang udah diberikan OJK, tapi memang sih masih prosesnya, bukan proses, artinya si bank pun masih menyusun kriterianya. Tapi dari OJK sendiri sudah dimungkinkan untuk penundaan bunga, gitu ya, pengurangan suku bunga sampai restructuring itu dimungkinkan, ya. Tidak hanya konsumen, pelaku bisnis dimungkinkan. Jadi saya bilang pemerintah nggak usah jadi kan ada stimulus yang diberikan dari PUPR itu yang tadi saya bilang bantuan uang muka itu nggak perlu. Ya, kurang nendang kayak Pak. Bantuan uang muka, ya kemudian ada insentif gajinya dinaikin, batas gajinya dulu sampai 4,5 juta, sekarang udah 8,5 juta, rumah LPPP. Saya bilang itu nggak urgent, Pak. Yang urgent itu tadi bagaimana si bank itu melakukan restructuring dengan konsumen, dengan pengembang, ya, dengan kriteria tertentu. Mungkin tidak semua, ya kan, terdampak, tapi artinya ini yang mesti dilakukan oleh perbankan dan OJK, dan itu semua kebijakan diserahkan ke bank. Nah, sekarang bolanya ada di bank, Pak. Ya. Bank ini harus membuat syarat-syarat yang ketat, kriterianya juga supaya ini bisa bergulir ke depan gitu. Tapi udah mulai kok Pak, ini udah mulai berproses semua kok ini.
Udah mulai berproses ya Pak ya. Jadi bolanya ada di bank. Jadi bank yang bikin aturannya seperti apa ya Pak buat si developer ataupun buat si konsumen. Karena ini apa tadi Bapak multi efeknya banyak banget, hampir ke semua lini ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Ali, tadi kan Bapak bilang juga nih developer itu kita kan istilahnya di saat seperti ini kan kita harus mengencangkan ikat pinggang. Orang bilang tuh harus ada budgetnya itu harus kita perketat lah gitu kan. Nah, dan kita tahu nih COVID ini kan kita nggak tahu nih. Mungkin tadi Bapak bilang ada yang positif bisa 2 bulan atau 3 bulan. Bapak tadi bilang juga kalau COVID ini bisa berlanjut sampai kita nggak tahu entah sampai mungkin 6 bulan ke depan atau di sebelum akhir tahun 2020. Nah, kita kan nggak tahu gitu kan. Karena kita percaya dan kita yakin pandemi ini, COVID ini pasti akan beres. Pertanyaan saya, ya, buat mereka-mereka nih, strategi apa sih Pak kalau memang ini COVID itu bukan nggak nyampe, lebih dari 2 atau 3 bulan nih Pak, untuk menyiasati seperti apa nih buat para pelaku bisnis industri properti ini Pak? Iya, memang gini sih Pak, semua pun tadi saya bilang dari sisi daya tahan pengembang saat ini kan tidak sampai 3 bulan, ya. Kemudian kalau dengan restructuring mungkin bisa terbantu penundaan 1 bulan, 2 bulan. Kalau ini berlanjut gitu ya sampai akhir tahun, memang ini semua kolaps Pak. Tapi kita nggak mengharapkan seperti itu, gitu kan? Tapi artinya dengan yang agak moderat sedikit, artinya dengan pengembang melakukan restructuring, ini si pengembang bisa sustain ke depan lah, minimal bisa ya masih berlanjut lah, ya kan? Dalam masa itu memang salah satu yang paling mungkin dilakukan yaitu melalui media sosial, gitu kan, online dengan strategi digital, meskipun tidak dimungkinkan tidak ada tidak ada realisasi penjualan Pak, ya, tapi minimal itu yang harus dilakukan pengembang. Jadi jangan sampai kita ikat pinggang tapi lupa kita berpromosi. Artinya itu pasrah aja gitu kan. Oh, ikat pinggang semua gaji, tapi ketika pasarnya udah bagus, dia kehilangan market. Gitu kan. Nah, selama masa ini termasuk broker nih Pak. Jadi kan tadi saya diskusi sama broker juga, bagaimana sih menyikapi seperti ini. Saya bilang nih, mau tidak mau si seorang broker dia harus membuat network, memaintain si customer dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai ditinggalkan. Karena ketika nanti waktunya sudah bagus, sudah mereda lagi, semua akan ingat kita Pak. Ya, ingat, oh itu nanti Pak Margo nih yang selalu berpromosi nih, beli rumah ke Pak Margo aja, seperti itulah. Nah, karena ini saya ada sedikit pengalaman, jadi saya ada development sedikit satu project di Kerawang Pak ya. Jadi ketika masuk bulan Maret itu ternyata kan semua saya yang aktivitas keluar canvassing marketing saya stop dulu semua, ya minimal di minimalisir lah gitu kan, nggak terlalu intens lagi. Ternyata di bulan Maret itu saya coba digital marketing, masih simpel sebetulnya. Jadi saya bilang ke semua marketing, tolong masing-masing saya kasih budget, silakan iklan sendiri di Facebook, di IG, di LinkedIn gitu ya. Silakan semuanya. Ternyata dari situ saya dapat tiga closing ya. Yang dulu sebelum masa ini nggak dapat Pak. Ini kan lucu ya? Nih. Jadi saya baru pikir gini, kenapa sih sampai dulu kita digital marketing tapi mungkin conversion rate-nya sedikit ya, yang field closing sedikit. Dibandingkan ini kita baru beberapa minggu aja udah dapat. Nah, saya pikir pertama mungkin dari branding. Ya kan ini branding itu nggak bisa instan ya. Kemudian saat ini sebetulnya masa yang bagus untuk mempromosikan project Pak. Ya. Gini, karena semua dulu kan kita bilang media digital marketing, tapi ketika kita iklan di Facebook dan media sosial lainnya, itu kan banyak orang yang lagi kerja, gitu ya. Mungkin banyak meeting. Nggak fokus juga, Pak. Tapi saat ini, hampir semua ya work from home, dia fokusnya ke medsos. Betul. Apapun dia buka, Pak. Karena saking keselnya kan, suntuknya kan. Iya, semua dibuka, Pak. Betul. Facebook, IG, dia cari IG, cari apapun YouTube. Dia cari semua. Ya, YouTube. Nah, momen ini sebetulnya bagus. Yang tadi, kita tidak terlalu mengharapkan itu terjadi closing, tapi ini semata-mata branding
dan branding itu nyampe ke si konsumen, nyampe ke si market, karena pasarnya saat ini lagi gemuk, semua ngelihat di laptop atau handphone gitu. Betul. Nah, jadi saya bilang udah itu aja semua branding di sana, ada promo segala macam. Karena ini ketika nanti selesai Pak mereda, mudah-mudahan Juni, Juli, Agustus gitu ya, itu semua akan nyerang lagi Pak. Kan ini debeli semua udah siap nih sebetulnya nih. Baik investor, end user udah siap debelinya. Ketika nanti istilahnya COVID-19 ini mereda, semua akan masuk Pak. Ketika masuk dia akan pilih kan, yang masih yang di ingatannya apa ya dia akan pilih ke sana gitu. Jadi ini ya satu peluang bagi pengembang juga. Artinya ini kan ini disruption teknologi ini jadi semakin cepat Pak. Ya, mau nggak mau semua yang tadinya nggak melek digital mau tidak mau dituntut saat ini semua mesti tahu. Ya termasuk Zoom apa segala macam dituntut mesti tahu. Jadi ya mau nggak mau ini teknologi disruption juga udah semakin cepat gitu perkembangannya di Indonesia. Ada peluang Pak, ada peluang. Masih ada peluang ya. Jadi buat developer nih yang lihat video ini, mungkin Pak Ali ngasih tadi salah satu strategi atau buat para broker yang punya kantor properti, member broker prinsipal, ya promosi yang saat ini efek itu yaitu di digital marketing ya. Jadi bukannya kemarin saya diskusi dengan Pak Andi juga bukan industri 4.0 Pak, udah 5.0 Pak. Jadi dipaksakan orang untuk promosi ini. Cepat gitu. nih Pak. Dipaksakan. Jadi mungkin kalau kita bicara kita baby boomer lah, ya angkatan milenial yang udah ngerti teknologi, mungkin sekarang kita yang sering di rumah nih Pak, karena kan ada bagusnya Pak, sering di rumah, jadi kita lebih dekat sama keluarga. Ya mungkin betul. Yang kelas SMP atau SMA yang kuliah semester 1 ke 2, mereka lebih paham nih Pak mengenai teknologi. Nah saatnya kita berdiskusi dengan anak-anak, belajar teknologi, kitanya belajar teknologi ke anak-anak nih. Jadi memaksakan untuk mengaktifkan, karena dengan digital kan mungkin tadi Pak Ali bicara di Karawang proyeknya kalau dengan farming atau cetak player kan biayanya lebih ternyata kan lebih mahal. Tapi dengan digital ya apalagi kalau masing-masing punya media sosial biayanya kan lebih seminim mungkin, tapi kan impact-nya lebih bagus ya Pak Ali ya. Betul Pak Margo, betul. Ya Pak Ali tadi Bapak punya peluang lah. Tadi Pak Ali bicara mengenai pasar ya, pasar propertinya. Terus bicara daya beli. Berarti kan tadi juga Bapak bicara mengenai end user dan investor. Pasar yang sekarang diserap sama end user terus sama investor tuh seperti apa, di angka berapa? Dan pertanyaannya lagi di wilayah mana tuh Pak? Bapak kan sebagai pengamat properti yang saya melihat bukan hanya Jabodetabek ya. Bapak udah meluas ke seluruh Indonesia tuh Pak. Coba bisa dijelaskan di sini tuh Pak. Ya, jadi gini sebetulnya kalau lihat dari market saat ini pasar end user itu meningkat Pak, ya meningkat karena memang secara investor itu dulu yang masuk di tahun-tahun 2009-2012 investor itu mulai menurun lah gitu ya. Sekarang masuk end user yang di awal tahun yang tadi di akhir tahun 2019 itu kita udah melihat pasar end user ini naik Pak di segmen 500 jutaan. 300 sampai 500 jutaan. Tapi bukan berarti pasar investor pun nggak ada sebetulnya. Debelinya banyak, cuman pasar investor ini sangat selektif, ya. Dia akan memilih melihat brandnya seperti apa, developernya, maksudnya kan dan proyeknya itu seperti apa. Jadi dia sebetulnya nggak mikirin investasi saya untung atau enggak sebetulnya. Dalam batas tertentu ya, untuk yang bahkan 3 miliar 5 miliar ke atas itu nggak mikirin uang lagi kan Pak. Dia bagaimana mikirnya itu dia bangga mulai propertinya bagus, bisa sebagai aktualisasi diri, wah saya sukses gitu. Ya. Nah, tapi ya itu ada dua sisi. Karena nah, kembali tadi ke daya beli. Daya belinya seperti apa sih? Daya beli kita cukup bagus Pak sebetulnya ya. Artinya ada meskipun pasar saat ini tuh terjadi mismatch. Mismatch tuh gini, pasar gemuknya orang di 300 sampai 500 juta. Tapi pengembang banyak yang mainnya di atas itu. Jadi nggak ketemu nih Pak. Kan? Punya uang 500 juta, tapi yang ditawarin si pengembang 1 M nggak ketemu. Jadi saya bilang ke pengembang, ayo dong lihat ke pasar yang lebih segmennya lebih bawah, karena memang pasar gemuknya di sana.
Nah, awal tahun, akhir tahun bahkan, itu pengembang udah mulai ke sana. Tapi kita nggak tahu nih, karena ada COVID-19, semua jadi berantakan kan. Tapi artinya pengembang tuh udah on the track sebetulnya. Ya, dia mulai masuk ke pasar yang lebih rendah, dan itu banyak yang diminati market. Dan kalau kita lihat sebetulnya, dari pasar saat ini, saya lupa angkanya, tapi sebagian besar itu masih ada di Tangerang Selatan, Serpong. Ya, baik end user, baik investor masih ada di sana. Ya, kedua beralih ke Bekasi, kemudian ke Bogor kalau kita bisa Jabodetabek, Banten. Jadi masih bagus prospeknya sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat datanya. Kalau ke investor pun saya lihat banyak beberapa pengembang yang launch bahkan di saat COVID-19 ini bagus Pak penjualannya. Ya, nah itu yang saya bilang banyak pengembang-pengembang besar yang launch pada saat COVID, dia telah memaintain, dia punya network karena brand sendiri punya loyal customer. Ya, banyak investor yang percaya meskipun untuk menengah atas, yang penting dia book dulu. Ya, dan banyaklah seperti itu ya. Jadi nggak untuk kemungkinan, karena kalau kita daya beli Pak, kalau kita lihat dana pihak ketiga ada dari Bank Indonesia, dana pihak ketiga kita itu dari deposito, tabungan segala macam itu 6.000 triliun loh Pak. Kan luar biasa nih. 6.000 triliun, meskipun itu hanya diwakili mungkin orang kaya 3%-an gitu ya. Tapi artinya kan uang itu ada. Bagaimana ini masuk ke properti, itu jadi permasalahan, karena saat ini orang mungkin banyak juga orang tadi nggak ngeliat properti, banyak main saham nih Pak, saham banyak rontok semua, dibeliin semua nih Pak, karena cash is the king ya, iya nih, yang banyak uangnya makin kaya nih, kan dia main saham dulu, ya nunggu saham pada rontok dia beli, nanti dengan harapan dia akan naik lagi. Tapi pada akhirnya properti dia akan dilupakan. Karena tadi manusia itu ada salah satu perjalanan, dia akan mencapai satu titik aktualisasi bagaimana dia bangga memiliki properti. Nah itu yang dimiliki oleh investor. Nah itu dari pasar primer lah ya, pengembang. Nah, dari data yang secondary Pak, pasar second. Nah, ini kan Pak Margo juga banyak pasar second bermain di sana. Betul. Kami baru selesai ya menganalisis itu di triwulan 1. Sebetulnya yang dari berapa kota itu, dari kita tuh ada 8 kota. 4. Jadi di triwulan pertama ini ternyata dampaknya belum terlalu signifikan, ya, belum terlalu pengaruh. Dari 8 itu ada 4 memang yang terjadi perlambatan. Itu pertama itu yang paling kena itu di Bali, ya, karena di Bali itu semua banyak pasar second di sana menahan pembelian. Ada yang udah jadi pun batal, kan gitu sama ini semua ya kan. Yang udah mau jadi pun batal, ditunda, dan harganya tidak berubah. Kalau harga tidak berubah secara nilai itu akan turun, gitu kan. Nah itu terjadi di Bali, kemudian Jakarta itu, kalau Bali Bali itu di Kute Selatan, dan pasar selatan sama Kute Selatan itu relatif agak lambat ya. Kemudian di Denpasar Utara. Nah, di Jakarta itu Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, Pak. Jakarta Selatan Utara ini, kalau Selatan itu daerah Cilandak, Lebak Bulus ya, itu mungkin agak tertahan sedikit. Di utara itu Kelapa Gading, Sunter, kemudian Jakarta Pusat, Kemayoran, itu agak tertahan sedikit. Kemudian saya lupa 2 lagi, tapi yang menarik di sini, pertumbuhan pasar sekunder di Timur Indonesia, termasuk Balikpapan, Makassar, itu naik Pak, masih naik. Ya, mungkin nanti ada perlambatan di triwulan 2, tapi saat ini kondisinya makin lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan tadi Bali, Jakarta, Bandung menurun juga ya. Jogja yang masih relatif masih stabil lah. Jadi memang pasar sekunder itu agak kepukul ke yang Jawa nih Pak. Tapi ke Timur Indonesia belum. Mudah-mudahan semua juga naik lagi lah. Karena ini sebetulnya kembali lagi di akhir triwulan 2009 ini semua udah naik Pak. Kan kita koreksi pasar itu udah 3 tahun terakhir ini udah koreksi terus kan. Ketika mau naik di semester 2 2019 kena lagi. Jakarta, Kelapa Gading kena banjir lagi. Kena banjir, ini ada COVID-19. Wah ini benar-benar nggak ada apa-apa lagi lah. Ya kan? Cepat ada. Capek juga kita kan di pemain di properti Pak Mario ya. Jadi ada beberapa kota mengalami pelambatan ya. Jadi
Artinya tuh untuk di primary ternyata ini developer yang lihat nih udah masuk tracknya nih di angka permintaan tuh di angka 300-500 juta ya. Jadi udah mau kita dengar-dengar kan tadi Bapak bilang triwulan pertama kita udah mau naik, ternyata ada seperti ini semua tuh tiarap lagi ya Pak ya. Iya. Tadi Bapak bicara kan ada di wilayah Tangerang sama Serpong masih naik Pak. Nah, saya mau sedikit bertanya mengenai infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, terutama Presiden Jokowi di masa periode kedua ini, di mana ternyata yang saya melihat infrastruktur kan larinya ke timur Pak, ke koridor timur, Bekasi, Cikarang, Karawang, ya ke sana semua pengembang-pengembang besar mungkin punya land bank juga di sana. Kenapa Pak ternyata yang masih bagus tuh di Tangerang sama Serpong, padahal yang saya melihat infrastrukturnya tumbuhnya ke timur tuh Pak Ali. Iya, jadi gini, timur. Kalau kita lihat sebetulnya daya beli itu masih kuat di Tangerang Serpong, Pak. Oh, gitu. Ya. Daya belinya seperti itu. Jadi tapi memang ada tiga, pertama kan Tangerang Serpong, kemudian Bekasi, kemudian Bogor, ya. Nah, harga tanah itu kenaikannya harga tanah itu paling tinggi memang masih di Serpong, rata-rata Pak ya. Benchmark itu Tangerang Serpong itu masih lebih tinggi dibandingkan Bekasi. Benchmark koridor timur itu kayak Cikarang segala macam itu masih rendah. Nah, dengan adanya infra ini, peningkatan pertumbuhan di koridor timur itu terus naik. Nah, sekarang bagaimana si pengembang itu melihat respon pasar seperti itu dan dia menyiasati dengan banyak pengembang-pengembang rumah sederhana, menengah yang mesti masuk ke sana, Pak. Ya, jadi bukan kita melihat karena infrastruktur masuk ke Bekasi kemudian Tangerang jadi nggak bagus juga, enggak juga ternyata. Ya, jadi banyak hal-hal yang memang infrastrukturnya ke timur, semua digenjot, harga tanah juga naik, pasarnya juga naik. Bagaimana si pengembang itu bisa merespon pasar itu dengan bagus, gitu. Nah, saat ini memang banyak pengembang-pengembang yang mulai ke sana, termasuk waktu itu Cikarang, Jababeka udah mulai merespon juga. Lipo juga udah masuk di 400 jutaan atau 500 jutaan, ya kan? Jadi yang dulunya main di atas semua masuk ke sana. Betul. Nah, itu cukup bagus, Pak. Karena memang mau tidak mau nih perkembangan akan pada saatnya nanti akan ke timur. Karena tadi barat ini udah terlalu tinggi, Pak. Daya belinya udah meskipun bagus tapi udah terlalu tinggi, banyak yang memang semua akan beralih ke koridor timur ini, tapi ini masih berproses. Jadi tidak instan langsung tidak bisa pindah gitu kan. Karena sekarang primadona masih di barat nih sebetulnya gitu. Pada saatnya orang akan pindah ke timur, tapi developer pun harus bisa menyiasati ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Ali. Pak Ali, thank you loh udah bisa ngobrol-ngobrol nih. Pak Ali udah kasih paparan. Senang Pak, bisa sharing-sharing Pak. Sharing ya Pak ya. Semoga teman-teman yang melihat video ini, kalau ada masukan atau ada sesuatu, tolong komen di bawah. Kita sama-sama pengen memajukan industri broker properti di Indonesia ini. Pertanyaan Pak Ali nih Pak, terakhir dari saya nih Pak, dengan kondisi seperti ini, harapan Pak Ali kepada pemerintah untuk industri broker saat ini, industri properti saat ini terhadap pelaku bisnisnya gimana nih Pak? Pesan-pesan nih Pak buat teman-teman yang ada di industri ini, harapan Bapak. Iya, jadi memang sebetulnya nggak hanya di Indonesia, sepertinya di negara-negara lain pun, artinya si broker ini bisa memegang peranan penting, Pak Marco. Ini usaha dan mesti kerja keras dari semua broker Indonesia, bagaimana menciptakan image bahwa broker ini bisa lebih profesional, ya. Jadi jangan sampai dulu sempat ada bilang broker itu hanya launching agent, itu yang kita tidak harapkan Pak. Artinya itu tidak hanya launching banyak dan hilang, ya. Nah ini yang dituntut bagaimana si broker itu lebih profesional. Artinya kan pengembang ketika dia menyerahkan mandatnya kepada si broker itu menjadi tanggung jawab si broker untuk bisa menjual produknya lebih bagus, ya. Jangan sampai kepercayaan pengembang itu hilang gitu loh Pak. Jangan karena satu, nah ini yang dari RAB ada sertifikasi, kemudian itu cukup bagus karena kita akan melihat broker mana saja yang akan betul-betul profesional yang bisa bersaing dengan yang lain gitu. Ya, pemerintah pun udah bisa mendukung. Pak Marco mungkin lebih tahu kan dengan sertifikat training. Karena gini ya, si broker itu kan perlu mengupgrade gitu ya, tidak hanya
ya udah bisa gini jualan, udah aja deh, nggak bisa karena ini teknologi ya, kemudian wawasan dari market. Jangan puas gitu, jangan puas dengan hanya saya bisa jualan di daerah ini. Ya, tapi dengan ada konsumen yang berubah, dia butuh kepercayaan dari si broker itu, bagaimana dia percaya dengan broker kalau si brokernya itu nggak tahu wawasan segala macam, termasuk ekonomi, teknologi dan segala macam. Itu mungkin tantangan bagi broker lah. Oke, Pak Ali, thank you loh atas waktunya, atas obrolannya. Jadi sangat bermanfaat sekali buat kami nih sebagai pelaku industri properti, terutama saya yang ada di bidang broker properti ini. Jadi kita tetap terus bersinergi, tetap selalu bergandeng tangan, walaupun kita social distancing, ya walaupun kita jangan deket-deket ya, tapi tetap kita yakin, kita tetap selalu positif bahwa wabah virus corona ini pasti akan berakhir dan tetap industri properti di Indonesia tetap akan maju. Kita recovery secepat mungkin supaya kembali normal ya Pak Ali ya. Ya, kita semangat terus Pak. Kita doakan semua sukses. Kita doakan juga semua sehat selalu. Amin Pak Ali, amin. Pak Ali, terima kasih Pak atas waktunya di kesibukan Bapak, lagi sibuk juga nih, tapi bisa menyempatkan sharing dengan ini buat teman-teman nih yang lihat video saya, tolong di like, di share, sama di subscribe. Kita diskusi di sini. Kalau ada komen tentang tadi pembicaraan saya dengan Pak Ali, silakan komen di bawah. Pak Ali, terima kasih Pak. Salam properti, salam sehat Pak. Terima kasih.